Salam bahagia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada video yang keempat ini, saya mencoba untuk menyampaikan atau mengulas sebuah tema, yaitu defisit pelaksanaan mandat normatif dalam pelaksanaan tata gereja dan peraturan GKI di tanah Papua. Video ini saya juga mulai atau membuatnya dari sebuah refleksi yang dalam, di mana banyak jemaat mengeluh bahwa GKI terlalu banyak aturan, banyak pendeta yang diperlakukan berbeda, ada yang mendapatkan keistimewaan karena relasi kuasa, dan banyak yang diabaikan, dibiarkan menderita. Banyak pendeta setelah penarikan belum jelas atau belum ditempatkan dengan alasan menunggu petunjuk dari sinode. Banyak majelis jemaat, pendeta, guru jemaat, guru Injil mendapatkan skors siasat pemberhentian tanpa melalui prosedur resmi gereja, yaitu penggembalaan, pendidikan, pemeriksaan, pembelaan diri, penetapan disiplin, dan kemungkinan pemberhentian. Semua badan pekerja klasis juga dikekang hak bicara, karena itu dalam sidang-sidang resmi gereja sangat sedikit dan bahkan tidak kelihatan badan pekerja klasis berani bicara, sekalipun banyak hal yang dianggap keliru dalam gereja. Dan tentu ini kita pahami karena menghadapi kepemimpinan yang sangat otoriter. Kita hari ini sedang berada di zaman modern. Banyak sekali sumber daya manusia GKI, banyak sekali orang-orang pintar dalam GKI. Namun kepemimpinan atau kondisi GKI hari ini saya lihat atau saya ingat salah satu tokoh GKI yang saat ini sudah almarhum mengatakan, kepemimpinan GKI seperti kepemimpinan kepala suku. Jadi ketua sinode itu seperti kepala suku. Kalau ada baru nanti barang jalan, kalau tidak ada nanti tidak jalan. Dan begitu juga ketika sudah ada sebuah keputusan, namun kalau Pak Ketua Sinode tidak setuju, keputusan bersama bisa berubah, karena semua bergantung kepada Ketua Sinode. Dan lebih tragisnya, semua keputusan GKI ada di tangan Ketua Sinode. Banyak program yang perlu direalisasikan sebagai mandat sidang, termasuk penyusunan pedoman, namun yang tidak, bahkan bukan amanat sidang sinode, justru yang dilaksanakan, seperti halnya pembentukan panitia amandemen. Saya membagikan video ini karena saya menyadari bahwa tata gereja sudah kita miliki, namun kita tidak mengetahui isi dan amanat yang terkandung di dalamnya. Banyak pendeta mungkin di semua lingkup memiliki tata gereja, namun tidak membaca apalagi memahami tata gereja. Sementara saya mempelajari dengan sangat serius, dan oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan pandangan melalui kajian normatif, etis, logis, akademis, teologis, dan kelembagaan. Saya mencoba untuk melihat konsekuensi tidak dibentuknya atau tidak dibuatnya, disediakannya pedoman operasional tata gereja dan peraturan dan petunjuk teknis. Bersama saya Jack Merin Ibo. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai pendahuluan, mari coba kita lihat amandemen tata gereja pada peraturan GKI di tanah Papua yang ditetapkan melalui sidang sinode ke-18 di Waropen pada Juli tahun 2022 merupakan sebuah pembaruan penting dalam kehidupan bergereja. Kata pengantar naskah resmi menempatkan seluruh proses itu dalam pengakuan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala GKI di tanah Papua. Naskah resmi juga menjelaskan bahwa pekerjaan amandemen tidak hanya menyentuh tata gereja, tapi merupakan pekerjaan yang bersifat holistik, sehingga landasan konstitusional dan operasional harus memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hasil amandemen kemudian diputuskan dan disahkan untuk diberlakukan secara menyeluruh pada lingkup jemaat klasis dan sinode agar pelayanan berlangsung semakin tertib, teratur, dan bermutu. Namun naskah tahun 2022 menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Peraturan tidak selalu mengatur seluruh tata cara secara langsung sampai pada tingkat teknis. Pada berbagai bagian, peraturan secara sadar menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada pedoman, petunjuk teknis, standar operasional, atau keputusan badan pekerja sinode. Berikutnya konsekuensi ketiadaan instrumen operasional 2022-2026. Karena itu apabila sejak 2022 sampai 2026 instrumen-instrumen operasional yang secara eksplisit diperintahkan oleh peraturan belum dibentuk, persoalannya berbeda secara mendasar dari sekedar belum adanya buku penjelasan, karena ini menyentuh pelaksanaan norma
Dengan sidang sinode berikutnya direncanakan tahun 2027. Pertanyaan serius yang harus diajukan ialah, apa konsekuensi apabila tata gereja dan peraturan telah berlaku hampir satu periode pelayanan, tetapi sebagian pedoman operasional dan petunjuk teknis yang diperintahkan oleh peraturan belum tersedia? Maka kajian yang saya buat ini menjawab pertanyaan tersebut dari aspek normatif, etis, logis, akademis, teologis, pastoral, kelembagaan, dan tata kelola gereja. Yang kedua adalah batas kajian dan prinsip kehati-hatian. Kajian ini menggunakan rumusan setelah dilakukan verifikasi ternyata pedoman operasional atau petunjuk teknis tertentu memang belum dibentuk dan belum diberlakukan secara formal. Rumusan ini penting karena benar-benar belum pernah ada pedoman. Tentu saya juga tidak simpulkan bahwa seluruh GKI telah mengalami kekosongan aturan hanya karena pedoman tahun 2022 belum ada. Kata pengantar naskah resmi sendiri menyebut bahwa proses amandemen mencakup tata gereja, peraturan serta pedoman yang sebelumnya dipergunakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, apa yang dimaksud pedoman operasional dan petunjuk teknis? Pedoman operasional dipahami sebagai aturan pelaksanaan yang diperintahkan atau dirujuk oleh peraturan GKI untuk menjelaskan, pertama, bagaimana suatu kewenangan digunakan, kedua, bagaimana suatu peraturan dilaksanakan, yang ketiga, siapa melakukan apa, yang berikutnya, tahapan apa yang harus dilalui, seterusnya, dokumen apa yang digunakan, dan yang terakhir, bagaimana suatu keputusan dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam peraturan perbendarahan, istilah petunjuk teknis pengolahan perbendarahan gereja bahkan diberikan arti yang lebih konkret, yaitu langkah-langkah teknis yang teratur dan terstruktur. Petunjuk teknis tersebut terdiri dari manual administrasi keuangan dan manual administrasi barang atau sistem komputerisasi administrasi keuangan atau barang. Dengan demikian, coba kita perhatikan, ada hubungan normatif yang dapat digambarkan. Yang pertama, tata gereja, peraturan, pedoman operasional, petunjuk teknis atau SOP atau format, dan yang terakhir adalah tindakan keputusan. Yang keempat, naskah tahun 2022 memang secara eksplisit memerintahkan berbagai pedoman. Persoalan pedoman operasional bukan gagasan yang dibuat dari luar naskah. Peraturan tahun 2022 sendiri berkali-kali memerintahkannya. Misalnya kita lihat pada lingkup jemaat. Peraturan menyatakan bentuk dan tata cara sidang jemaat diatur dalam suatu pedoman sidang. Tata cara pemilihan majelis jemaat diatur dalam suatu pedoman pemilihan. Dan tata cara pemilihan, tata kerja, serta uraian tugas badan pekerja unsur-unsur jemaat diatur dalam suatu pedoman. Bahkan warna liturgi dinyatakan diatur dalam pedoman liturgi GKI di Tanah Papua. Sedangkan pada lingkup klasis, peraturan tentang klasis secara eksplisit menyatakan bentuk dan tata cara sidang klasis diatur dengan suatu pedoman sidang klasis. Rapat kerja klasis juga mempunyai delegasi yang sama. Bentuk dan tata cara rapat kerja klasis diatur dengan suatu pedoman rapat kerja. Sedangkan pada lingkup sinode, peraturan tentang sinode menyatakan bahwa tata cara pengambil alihan kepemimpinan badan pekerja sinode melalui sidang sinode khusus diatur dalam suatu pedoman. Ini merupakan masalah yang sangat penting karena berhubungan dengan salah satu keadaan paling serius dalam kehidupan atau dalam konteks GKI hari ini. Beberapa waktu lalu dalam video sebelumnya saya sudah mengulas tentang batas usia badan pekerja sinode dan banyak pihak bertanya bagaimana dan siapa yang harus melakukan sidang sinode khusus. Jawabannya ada di sini bahwa di dalam peraturan sinode sudah diatur bahwa tata cara pengambil alihan kepemimpinan badan pekerja sinode melalui sidang sinode khusus diatur dalam suatu pedoman dan pedomannya sampai sekarang tidak ada. Rapat kerja sinode pun mempunyai ketentuan bentuk dan tata cara rapat kerja sinode diatur dalam suatu pedoman. Yang kelima adalah penggembalaan, pendidikan, dan disiplin membutuhkan pedoman. Bidang ini mempunyai konsekuensi yang jauh lebih serius karena menyentuh manusia secara langsung. Peraturan menyatakan proses pelaksanaan penggembalaan umum dan penggembalaan khusus kepada anggota jemaat, pejabat gereja, dan lembaga gereja diatur dalam suatu pedoman. Pada bagian akhir peraturan kembali ditegaskan pelaksanaan penggembalaan, pendidikan, dan
pengenaan disiplin gereja diatur dalam suatu pedoman pengembalaan. Jadi, dalam bidang ini pedoman bukan sekedar buku tambahan. Pedoman mempunyai fungsi untuk menerjemahkan norma disiplin menjadi proses yang dapat dilaksanakan. Ini sangat penting karena proses tersebut dapat berujung kepada yang pertama, pembatasan hak, pembebasan pelayan, tindakan disiplin, bahkan pemberhentian. Yang keenam, bidang kepegawaian juga memerintahkan banyak pedoman. Peraturan kepegawaian sangat bergantung pada pengaturan operasional. Naskah antara lain menyatakan tata cara pembinaan pegawai diatur dalam suatu pedoman. Tata tertib dan disiplin kerja diatur dalam suatu pedoman. Pemberian gaji dan tunjangan diatur dalam pedoman gaji dan tunjangan, serta pemotongan tertentu dari gaji dan peruntukannya diatur oleh lebih lanjut melalui pedoman. Penjelasan peraturan juga menyebut pedoman pemberian tunjangan, pedoman pemberian perangkat, dan pedoman pensiun. Bahkan penilaian kinerja pegawai dikaitkan dengan petunjuk teknis penilaian kinerja dengan standar yang terbuka, jujur, dan objektif. Karena itu, ketiadaan perangkat operasional dalam bidang kepegawaian dapat langsung menyentuh hak pegawai, karier, gaji, tunjangan, pangkat, disiplin, dan pensiun. Yang ketujuh adalah perbendarahan dan pengawasan sangat bergantung pada juknis. Pada bidang perbendarahan, kebutuhan petunjuk teknis bahkan lebih nyata. Peraturan mendefinisikan juknis sebagai langkah teknis yang teratur dan terstruktur, serta menghubungkannya dengan manual administrasi keuangan dan manual administrasi barang. Sistem pembukuan dinyatakan diatur melalui petunjuk teknis, administrasi keuangan, dan barang. Pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Petunjuk teknis juga dipakai untuk pertama, rincian pendapatan, rincian belanja, pembukuan presentasi persembahan, pengadaan aset, dan bentuk laporan bulanan serta triwulan. Disinilah keterkaitan dengan Badan Pekerja Sinode menjadi sangat jelas. Yang kedelapan adalah struktur organisasi juga membutuhkan pedoman kerja. Dalam peraturan struktur organisasi disebutkan bahwa tata laksana kesekretariatan masing-masing lingkup organisasi diatur dalam pedoman kerja tersendiri. Selain itu, tata laksana persidangan jemaat disebut perlu diatur dalam pedoman tersendiri. Artinya, mekanisme administrasi bukan sesuatu yang diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan. Yang kesembilan, yayasan, lembaga, dan badan usaha. Dalam bagian ini saya tidak menemukan perintah umum yang menggunakan nomenklatur pedoman seperti pada penggembalaan atau kepegawaian. Namun, peraturan memberi BPS tanggung jawab langsung untuk menetapkan berbagai detail operasional. Misalnya, tata cara pelaksanaan seleksi pengelolaan badan usaha ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode berdasarkan usulan tim seleksi. Waktu, tempat, peserta, panitia, dan cara kerja yayasan dan balai usaha juga ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode. Karena itu yang harus diaudit bukan hanya dokumen yang bernama pedoman, tetapi instrumen operasional yang diperintahkan oleh peraturan. Dan yang ke-10, hubungan tanggung jawab Badan Pekerja Sinode dengan pedoman operasional. Tata Gereja pasal 45 ayat 3 menentukan bahwa tata gereja dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Sinode. Peraturan tentang Sinode juga memberi BPS kewenangan membuat dan menetapkan keputusan serta kebijakan gereja yang strategis sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan sidang Sinode. Badan Pekerja Sinode sekaligus berkewajiban menaati tata gereja, peraturan pedoman, dan keputusan sidang gereja serta melaksanakan mandat sidang Sinode. Ketua Badan Pekerja Sinode bahkan mempunyai tugas menjaga supaya tata gereja, peraturan pedoman, dan keputusan sidang ditaati serta dilaksanakan pada jemaat, klasis, dan sinode. Karena itu, apabila peraturan secara eksplisit mengatakan diatur dalam suatu pedoman, tetapi sampai hampir berakhirnya satu periode pelayanan instrumen tersebut belum tersedia, maka secara kelembagaan keadaan tersebut patut dinilai sebagai defisit pelaksanaan mandat normatif. Apakah ketiadaan pedoman membuat tata gereja tidak berlaku? Tidak. Ini harus dinyatakan dengan tegas. Tata gereja 2022 tetap berlaku. Peraturan 2022 juga tidak otomatis kehilangan keberlakuannya hanya karena suatu pedoman
teknis belum diterbitkan. Tidak bisa juga dikatakan karena pedoman tidak ada, seluruh tata gereja juga batal. Tidak ada dasar untuk kesimpulan seperti itu. Persoalannya adalah norma utama tetap berlaku, tetapi operasionalisasi bagian tertentu menjadi tidak lengkap. Yang ke-12, semakin besar dampak keputusan, semakin penting pedomannya. Tidak semua pedoman mempunyai tingkat risiko yang sama. Pedoman mengenai warna liturgis misalnya tidak mempunyai konsekuensi yang sama dengan pedoman disiplin pegawai. Karena itu secara prioritas dapat dibedakan. Kalau kita lihat dalam tabel ini, untuk tingkat sangat kritis itu ada penggembalaan, pendidikan, dan disiplin. Yang kedua, kepegawaian. Yang ketiga, perbendarahan. Yang keempat, sidang atau pemilihan. Yang kelima, sidang sinode khusus. Itu masuk dalam kategori sangat kritis. Penggembalaan dan pendidikan disiplin itu menyangkut hak, reputasi, jabatan, dan sanksi. Kepegawaian itu menyangkut gaji, pangkat, disiplin, mutasi, dan pensiun. Perbendarahan menyangkut uang, aset, pembukuan, dan audit. Sidang atau pemilihan menyangkut legitimasi lembaga dan pejabat. Dan sidang sinode itu menyangkut kemungkinan pengambil alihan kepemimpinan badan pekerja sinode. Karena itu dalam posisi ini adalah posisi yang sangat kritis, dan sebenarnya itu sangat dibutuhkan ketika selesai sidang dari Oropen. Yang kedua yang kita sebut dalam kategori penting adalah rapat kerja, kesekretariatan, liturgi, dan pelayanan. Rapat kerja itu menyangkut evaluasi program dan akuntabilitas. Kesekretariatan itu menyangkut tertib administrasi dan dokumen. Liturgi dan unsur pelayanan itu menyangkut keseragaman dan ketertiban pelayanan. Mari kita lihat, yaitu konsekuensi etis. Jika aturan mengatakan bahwa proses tertentu harus dijabarkan dalam pedoman, tetapi pedoman tidak tersedia, kemudian pimpinan tetap meminta orang lain menaati tata cara berdasarkan kebiasaan, instruksi lisan, atau penafsiran pribadi, muncul persoalan etis. Sebab orang dapat dikenai kewajiban berdasarkan standar yang tidak tersedia secara jelas. Ini menciptakan ketimpangan. Pimpinan mengetahui apa yang dianggap benar, sedangkan pihak yang dipimpin tidak mempunyai standar tertulis untuk memeriksanya. Dalam persoalan disiplin, keadaan demikian bahkan dapat melahirkan keadilan prosedural yang lemah. Secara etis, gereja tidak cukup mengatakan taatilah peraturan. Gereja juga harus memastikan peraturan dan prosedur yang harus ditaati tersedia, jelas, dan dapat diketahui. Sementara konsekuensi logisnya, secara logis terdapat masalah apabila suatu peraturan berkata tata cara diatur dalam pedoman, tapi pedoman tidak ada. Lalu orang tetap diwajibkan melaksanakan tata cara. Pertanyaan yang muncul, tata cara yang mana? Jika setiap jemaat membuat cara sendiri, setiap klasis membuat cara sendiri, dan sinode menggunakan kebiasaan tersendiri, maka satu peraturan dapat menghasilkan banyak sistem pelaksanaan. Secara logis itu bertentangan dengan maksud adanya suatu pedoman bersama. Yang ke-15 adalah konsekuensi akademis. Dalam bahasa analisis kelembagaan, keadaan tersebut dapat dijelaskan sebagai regulatory implementation gap atau kesenjangan implementasi regulasi. Istilah ini adalah alat analitis, bukan istilah resmi tata gereja. Strukturnya, norma utama sudah ada, tetapi instrumen pelaksana belum lengkap. Akibatnya law in the box dan rule in practice. Dalam konteks gereja, tata gereja tertulis tidak sepenuhnya berubah menjadi tata kehidupan yang seragam. Kemudian kita lihat yang berikutnya, konsekuensi terhadap kepastian prosedural. Ketiadaan pedoman membuat pertanyaan-pertanyaan dasar menjadi tidak seragam. Contohnya, bagaimana format pemanggilan? Bagaimana berita acara dibuat? Berapa lama tahapan tertentu berjalan? Siapa menerima dokumen? Bagaimana hak pembelaan dicatat? Bagaimana pelaporan dilakukan?
Apa format evaluasi kinerja? Bagaimana tata cara sidang? Apa format evaluasi kinerja? Bagaimana tata cara sidang sinode khusus? Apabila semua pertanyaan tersebut dijawab dengan biasanya kita lakukan seperti ini, maka yang bekerja bukan lagi sistem, tetapi yang bekerja adalah kebiasaan. Konsekuensi terhadap penggembalaan dan disiplin. Ini merupakan bidang yang paling sensitif. Kenapa paling sensitif? Peraturan secara eksplisit menyerahkan proses pelaksanaan penggembalaan kepada pedoman dan kemudian kembali menyatakan bahwa penggembalaan, penilikan, dan pengenaan disiplin diatur dalam pedoman penggembalaan. Jika pedoman tersebut belum tersedia, potensi masalahnya adalah penggembalaan dilakukan berbeda-beda. Penilikan tidak mempunyai standar administrasi bersama. Pihak yang diperiksa tidak mengetahui tahapan. Pimpinan dapat membuat prosedur sendiri dan perlakuan terhadap perkara serupa dapat berbeda-beda. Dalam keadaan demikian, keputusan disiplin berat akan lebih mudah dipersoalkan secara prosedural dan pastoral. Yang ke-18 adalah konsekuensi terhadap pegawai gereja. Peraturan kepegawaian sendiri mewajibkan pegawai menaati tata gereja, peraturan, dan pedoman. Tetapi pada saat yang sama, berbagai aspek kepegawaian justru diserahkan lebih lanjut kepada pedoman. Disinilah persoalan etis dan logis menjadi sangat kuat. Bagaimana seorang pegawai diminta menaati pedoman apabila pedoman yang seharusnya menentukan rincian hak dan kewajibannya belum tersedia secara jelas? Masalah ini dapat menyentuh gaji, tunjangan, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, tata tertib, disiplin kerja, pembinaan, dan pensiun. Karena itu bidang kepegawaian harus menjadi prioritas. Yang berikutnya adalah konsekuensi terhadap sidang dan pemilihan. Ini sangat penting menjelang tahun 2027. Sidang adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi dalam lingkupnya. Karena itu tata cara persidangan bukan masalah administratif kecil. Jika bentuk dan tata cara sidang jemaat dan sidang klasis secara eksplisit diserahkan kepada pedoman, tetapi pedoman tidak tersedia atau berbeda-beda, dapat muncul perdebatan mengenai peserta, hak suara, hak bicara, agenda, quorum, mekanisme pengambilan keputusan, berita acara, penetapan hasil, dan keberatan terhadap keputusan. Lebih serius lagi, jika persoalannya berkaitan dengan pemilihan pimpinan, catatan penting harus diberikan di sini. Nomenklatur sumber tidak selalu seragam. Tata gereja mengarahkan pemilihan badan pekerja sinode kepada peraturan pemilihan, dan peraturan tentang sinode juga menyatakan tata cara pemilihan badan pekerja sinode diatur dalam suatu peraturan pemilihan. Sementara beberapa bagian lain menggunakan istilah pedoman pemilihan, misalnya pemilihan majelis dan badan pekerja klasis. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa harus ada pedoman pemilihan baru yang terpisah. Perlu harmonisasi nomenklatur dan audit dokumen sebelum tahun 2027. Yang berikutnya adalah konsekuensi khusus terhadap sidang sinode khusus. Peraturan sidang sinode mengatur kondisi tertentu di mana kepimpinan badan pekerja sinode dapat diambil alih melalui sidang sinode khusus. Tetapi tata cara pengambil alihan itu sendiri dinyatakan diatur dalam suatu pedoman. Jika pedoman tersebut tidak tersedia ketika krisis benar-benar terjadi seperti sekarang ini, GKI menghadapi keadaan paradoks. Ada mekanisme konstitusional, tetapi tata cara menjalankannya belum tersedia. Konsekuensinya sangat serius karena pihak-pihak yang berbeda dapat memberikan tafsir berbeda mengenai siapa memulai, bagaimana sidang dipanggil, siapa memimpin, apa agenda, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana peralihan kepemimpinan dilaksanakan. Dalam kondisi konflik, kekosongan teknis seperti ini dapat memperbesar konflik yang seharusnya diselesaikan oleh aturan. Kita lihat yang berikutnya adalah konsekuensi teologis. GKI mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Naskah resmi juga menegaskan bahwa pemimpin pada semua lingkup harus mencerminkan kepemimpinan Kristus dan kepemimpinannya berlangsung dalam terang firman Allah serta kuasa Roh Kudus. Karena itu tertib gereja bukan sekadar birokrasi. Ia merupakan ekspresi bagaimana gereja memahami
kepemimpinan Kristus. Jika norma sengaja menetapkan adanya pedoman, tetapi pedoman tidak disediakan dan kemudian kekosongan diisi oleh kehendak pimpinan, kebiasaan kelompok, atau keputusan ad hoc, muncul risiko teologis. Otoritas normatif bergeser dari tata bersama kepada pribadi yang otoriter. Padahal kristokrasi tidak berarti pemimpin bebas karena merasa mewakili Kristus. Sebaliknya, kepemimpinan yang mencerminkan Kristus harus bersifat tertib, adil, bertanggung jawab, dan melayani. Yang berikutnya adalah konsekuensi terhadap kasih dan penggembalaan. Badan Pekerja Sinode sendiri mempunyai kewajiban menggembalakan anggota jemaat, majelis jemaat, badan pekerja klasis dengan penuh kasih. Karena itu sebuah sistem yang memungkinkan orang dihukum, dibatasi haknya, dipindahkan atau diberhentikan berdasarkan prosedur yang berubah-ubah akan sulit dipertahankan sebagai sistem pengembalaan dengan kasih. Karena dalam tata gereja bukan berarti tidak ada disiplin, tetapi disiplin harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, konsekuensi terhadap kepercayaan warga. Ketika aturan teknis tidak tersedia, warga cenderung akan bertanya, mengapa untuk orang A prosedurnya seperti ini, tetapi orang B berbeda? Mengapa di klasis A demikian, klasis B tidak? Dari mana aturan itu berasal? Jika jawaban yang diterima hanya itu kebijakan pimpinan, kepercayaan kepada sistem akan berkurang. Sebaliknya, jika dapat dikatakan ini pasalnya, ini pedoman operasionalnya, ini tahapan yang harus dijalani, dan ini dokumennya, keputusan yang tidak menyenangkan sekalipun akan mempunyai legitimasi yang jauh lebih kuat. Konsekuensi terhadap Badan Pekerja Sinode sendiri. Ketiadaan pedoman sebenarnya tidak hanya merugikan warga, ia juga melemahkan perlindungan terhadap Badan Pekerja Sinode. Tanpa standar tertulis, setiap pergantian pimpinan dapat mengubah cara kerja, mengubah kebiasaan, mengubah tafsir, dan mengubah prosedur. Akibatnya, keputusan Badan Pekerja Sinode lebih mudah dituduh personal, subjektif, selektif, atau tidak konsisten. Pedoman yang baik justru membuat Badan Pekerja Sinode lebih kuat secara institusional karena keputusan tidak bergantung pada siapa ketuanya. Konsekuensi akademis terhadap institusionalisasi gereja. Sebuah organisasi dikatakan semakin terlembaga apabila aturan tidak bergantung pada figur. Prosedur tetap berjalan ketika pemimpin berganti. Dokumen tersedia, standar dapat diuji, dan pengalaman organisasi disimpan menjadi sistem. Jika pedoman yang seharusnya menjembatani peraturan dengan tindakan tidak dibuat, organisasi berisiko tetap bergantung pada personal based governance, bukan rule based governance. Dalam bahasa gerejawi, gereja mempunyai tata, tetapi tata belum sepenuhnya menjadi sistem. Apakah kebiasaan dapat menggantikan pedoman? Secara praktis, kebiasaan dapat mengisi kekosongan sementara, tetapi kebiasaan tidak otomatis mempunyai kedudukan yang sama dengan pedoman yang secara resmi diperintahkan oleh peraturan. Tetapi apabila kebiasaan tidak tertulis, berbeda antar lingkup, tidak pernah ditetapkan, atau bertentangan dengan peraturan, karena itu jangan menggunakan dari dulu memang begini sebagai pengganti pedoman yang seharusnya dibentuk oleh Badan Pekerja Sinode sekarang ini. Bagaimana dengan pedoman yang lama? Ini membutuhkan kajian tersendiri. Tidak boleh langsung dikatakan semua pedoman sebelum tahun 2022 otomatis tidak berlaku. Naskah yang saya telah tidak memberikan satu klausul umum yang secara tegas membatalkan seluruh pedoman lama sekaligus. Karena itu jika GKI menggunakan pedoman pra 2022, perlu dilakukan 3 uji. Uji keberlakuan. Apa ada dasar bahwa pedoman tersebut masih digunakan? Uji kesesuaian. Apakah substansinya sesuai dengan tata gereja dan peraturan 2022? Yang berikutnya, uji formulasi. Apakah penggunaannya kembali telah dikonfirmasi atau ditetapkan secara resmi? Jika 3 hal itu tidak jelas, dapat terjadi ketidakpastian normatif. Peraturan Sinode menyatakan rapat kerja Sinode dilakukan setiap tahun dan rapat kerja terakhir dilakukan pada tahun keempat.
Apabila periodisasi pelayanan berjalan 2020-2027, maka tahun 2026 pada dasarnya merupakan fase akhir evaluasi sebelum sidang berikutnya. Karena itu, 2026 seharusnya bukan lagi waktu untuk bertanya apakah pedoman perlu dibuat, tetapi pedoman apa yang seharusnya sudah tersedia sejak tahun 2022. Mana yang telah tersedia, mana yang belum, mana yang masih memakai pedoman lama, mana yang sudah tidak sesuai, apa dampak ketidaksesuaian pedoman terhadap keputusan yang telah dibuat sejak tahun 2022. Yang berikutnya, risiko terbesar menjelang sidang sinode tahun 2027. Risiko terbesarnya adalah gereja masuk ke sidang sinode tahun 2007 dan berkata, tata gereja 2022 bermasalah sehingga harus diubah. Padahal, mungkin sebagian persoalan sebenarnya bukan tata gereja yang salah, melainkan karena pedoman pelaksananya tidak pernah dibentuk. Ini sangat penting. Sebelum mengubah norma, harus dibedakan masalah normatif, pasalnya memang salah, tidak harmonis atau tidak memadai. Masalah interpretasi, pasalnya ada tapi dipahami berbeda. Masalah implementasi, pasalnya benar tapi tidak dijalankan. Masalah instrumen pelaksanaan, peraturan memerintahkan pedoman atau juknis tetapi instrumennya belum dibuat. Jika keempat jenis masalah ini dicampur, sidang dapat mengubah pasal untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan masalah pasal. Apakah ketidakadaan pedoman dapat menjadi persoalan pertanggungjawaban badan pekerja sinode? Jawabannya ya, secara kelembagaan dapat. Tetapi rumusannya harus tepat. Bukan badan pekerja sinode otomatis bersalah karena semua pedoman belum selesai, melainkan apabila peraturan tahun 2022 secara eksplisit memerintahkan pembentukan pedoman atau petunjuk teknis tertentu, maka badan pekerja sinode sebagai mandatari sidang sinode dan pelaksana kepemimpinan sinode patut memberikan pertanggungjawaban mengenai apakah instrumen tersebut telah dibentuk. Jika belum, mengapa belum dibentuk? Apa akibatnya terhadap pelaksanaan peraturan? Serta bagaimana penyelesaiannya sebelum akhir periode. Badan pekerja sinode sendiri berkewajiban melaksanakan mandat sidang sinode dan menaati tata gereja, peraturan, pedoman, dan keputusan sidang. Ini adalah pernyataan akuntabilitas, bukan penghakiman. Yang berikut adalah audit yang seharusnya dilakukan sebelum 2027. Saya menyarankan kepada Badan Pekerja Sinode untuk fokus melakukan audit implementasi tata gereja dan peraturan GKI tahun 2022. Ya, dengan matriks seperti berikut. Coba diperhatikan, kurang lebih 14 pedoman dan 2 juknis. Kalau saya baca dari peraturan, ditemukan ada 14 pedoman dan 2 juknis. Yang perlu dibuat oleh Badan Pekerja Sinode hari ini adalah harus lihat apakah sudah ada atau tidak peraturannya. Terus lihat tahapan penetapan, SK penetapan sudah dijematkan atau belum, sesuai tahun 2022 atau tidak. Terus tindak lanjutnya bagaimana? Ini materinya seperti begini nih. Misalnya kita lihat pedoman sidang jemaat, itu berasal dari peraturan jemaat pasal 21. Pedoman pemilihan, peraturan jemaat pasal 45. Pedoman unsur jemaat, peraturan jemaat pasal 54. Pedoman sidang klasis, peraturan klasis pasal 9. Pedoman raker klasis, peraturan klasis pasal 48. Pedoman pengambil alihan badan pekerja sinode melalui sidang sinode khusus, ini dalam peraturan sinode pasal 47 ayat 3. Pedoman raker sinode, peraturan sinode pasal 53. Pedoman kerja kesekretariatan, ini peraturan struktur. Pedoman pengembalaan atau penelitian atau disiplin, ini dalam peraturan pengembalaan pasal 8 dan pasal 23. Pedoman pembinaan, ini peraturan kepegawaian. Penjelasan kepegawaian. Pedoman tata tertib disiplin kerja, ini penjelasan kepegawaian. Pedoman gaji dan tunjangan, penjelasan kepegawaian. Pedoman pangkat, penjelasan kepegawaian. Pedoman pensiun, penjelasan kepegawaian. Juknis penilaian kinerja, ini ada peraturan kepegawaian. Dan yang terakhir, juknis mak dan map, ini peraturan perbendarahan. Ini yang harusnya dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode untuk dilaporkan ke dalam sidang sinode, bukan membentuk panitia amandemen. Yang berikutnya adalah prioritas penyelesaian. Tidak semua
harus menunggu sampai seluruh pedoman selesai sekaligus. Urutan prioritas yang paling rasional kalau kita mau buat prioritas dalam pembuatan pedoman, yang pertama itu adalah hak disiplin dan kepegawaian. Ini menjadi prioritas yang pertama. Itu bisa pedoman pengembalaan, pendidikan dan disiplin, pedoman tata tertib dan disiplin pegawai, pedoman pembinaan pegawai, pedoman pensiun, pedoman juknis penilaian kinerja, karena ini menyangkut manusia dan haknya. Ini bisa menjadi prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua itu adalah keuangan dan aset, juknis perbendaharaan, MAK dan MAP, format laporan, standar administrasi aset, karena ini menyangkut uang dan harta gereja. Dan yang ketiga, prioritas yang ketiga itu adalah persidangan dan kepimpinan. Pedoman sidang jemaat, pedoman sidang klasis, pedoman rapat kerja, pedoman sidang sinode khusus terkait pengambil alihan badan pekerja sinode, karena hal ini menyangkut legitimasi keputusan. Dan program prioritas yang keempat adalah administrasi dan pelayanan. Ini bisa pedoman sekretariat, pedoman unsur jemaat, pedoman liturgi, karena menyangkut keseragaman tata pelayanan. Yang berikutnya saya memberikan rekomendasi kelembagaan. Sebelum sidang sinode tahun 2027, Badan Pekerja Sinode sebaiknya membentuk panitia penyusun pedoman, karena waktu yang sudah sangat mepet dan waktu ini tidak akan mungkin cukup untuk penyelesaiannya. Yang lebih tepat adalah membentuk tim audit dan penyelarasan instrumen pelaksanaan tata gereja tahun 2022. Tim tersebut sebaiknya melibatkan Badan Pekerja Sinode, BPG, Badan Pekerja Klasis, Majelis Jemaat, ahli teologi, ahli hukum, ahli administrasi, kepegawaian, perbendarahan, dan pelayan firman. Tugasnya adalah melakukan inventarisasi, verifikasi status pedoman lama, identifikasi kekosongan, harmonisasi dengan tata gereja tahun 2022, penyusunan pedoman atau juknis, uji publik gerejawi, penetapan formal, penjematan, pelatihan, evaluasi, kemudian laporan pertanggungjawaban ke sidang sinode tahun 2027. Laporannya dapat disampaikan sesuai dengan kemampuan kerja tim, tidak bisa dipaksakan. Kalaupun tidak dapat selesai, dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya melalui atau pasca sidang sinode tahun 2027. Apa yang seharusnya dilaporkan ke sidang sinode? Badan pekerja sebaiknya membawa satu laporan khusus, laporan implementasi tata gereja dan peraturan tahun 2022. Bukan membawa agenda amandemen tata gereja tahun 2027. Ini sudah sangat sembrono memang. Laporan implementasi tata gereja dan peraturan tahun 2002, di mana laporan tersebut mampu menjawab berapa pedoman juknis yang diwajibkan, berapa yang tersedia, berapa yang memakai dokumen yang lama, berapa yang belum tersedia, apa keputusan BPS yang telah diterbitkan, apa masalah implementasinya, apa dampaknya terhadap jemaat dan klasis, apa yang harus disahkan, diperbaiki atau diubah pada tahun 2007. Dengan demikian sidang sinode mempunyai data, bukan hanya pendapat. Kesimpulannya adalah berdasarkan tata gereja dan peraturan GKI 2022 dapat dinyatakan bahwa berbagai bidang kehidupan gereja memang secara eksplisit membutuhkan pedoman, petunjuk teknis atau keputusan operasional lanjutan. Ketentuan tersebut terdapat pada bidang persidangan jemaat dan klasis, rapat kerja, pengembalaan dan disiplin, kepegawaian, kesekretarian, pemberdayaan, serta mekanisme tertentu pada tingkat sinode. Karena itu apabila setelah verifikasi ternyata instrumen yang secara eksplisit diperintahkan tersebut tidak dibentuk sejak tahun 2022 sampai 2026, keadaan itu bukan persoalan administrasi kecil. Ini benar-benar menunjukkan defisit implementasi tata gereja. Secara etis, keadaan ini menimbulkan persoalan ketika orang dituntut menaati prosedur yang belum dibuat secara jelas. Secara logis, tidak mungkin mengharapkan pelaksanaan yang seragam tanpa standar operasional yang seragam. Secara akademis, terjadi kesenjangan antara norma yang ditetapkan dengan sistem pelaksanaannya. Secara teologis, terdapat risiko bahwa kekosongan tata diisi oleh kehendak pribadi, padahal kepemimpinan GKI harus mencerminkan Kristus sebagai kepala. Secara pastoral, hak dan martabat orang dapat terkena akibat jika pengembalaan dan disiplin dilakukan tanpa standar prosedur yang memadai. Secara kepegawaian, ketidakjelasan dapat menyentuh disiplin
gaji, pangkat, tunjangan, penilaian kinerja dan pensiun. Secara kelembagaan, keputusan semakin bergantung pada figur dan kebiasaan daripada sistem. Dan secara konstitusional gerejawi, keputusan tertentu dapat menghadapi pertanyaan serius mengenai legitimasi prosedur apabila peraturan telah memerintahkan adanya tata cara lebih lanjut, tetapi tata cara tersebut belum dibentuk. Semakin tegas peraturan memerintahkan pedoman, semakin penting pedoman itu bagi suatu prosedur. Dan semakin besar dampak keputusan terhadap hak seseorang, maka semakin serius pula konsekuensi ketidakadaannya. Di sini saya memberikan sebuah pernyataan penutup. Persoalan yang perlu dibawa menjelang sidang sinode 2007 bukan semata-mata apakah kita perlu mengubah tata gereja, tetapi terlebih dahulu, apakah tata gereja yang sudah kita tetapkan tahun 2022 telah kita lengkapi dengan seluruh instrumen yang diperintahkannya? Apakah pedoman operasionalnya sudah ada? Apakah petunjuk teknisnya sudah ada? Apakah pedoman lama sudah diuji kesesuaiannya dengan amandemen 2022? Apakah semua jemaat dan klasis menggunakan prosedur yang sama? Dan apakah Badan Pekerja Sinode dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat tersebut kepada sidang sinode jika peraturan telah berkata diatur dalam suatu pedoman? Pekerjaan kita belum selesai sampai pedoman itu benar-benar tersedia dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, menjelang sidang sinode tahun 2027, tugas yang paling mendesak sekarang ini bukan sekadar mengamandemen kembali tata gereja, melainkan memastikan bahwa tata gereja tahun 2022 telah benar-benar dioperasionalkan, dijemaatkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Sebab gereja yang tertib bukan hanya gereja yang mempunyai aturan. Gereja yang tertib adalah gereja yang mengubah aturan menjadi sistem, sistem menjadi kebiasaan yang benar, dan kebiasaan yang benar menjadi budaya pelayanan yang adil, transparan, pastoral, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu. Kiranya tema ini dapat mengubah cara pandang kita terhadap pelaksanaan tata gereja yang hari ini benar-benar mengalami defisit pelaksanaan mandat normatif oleh Badan Pekerja Sinode GKI periode 2022-27. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Salam bahagia.